Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan Microsoft Word untuk mengatur otomatisasi dari judul bab dan juga subbab serta pemberian judul gambar dan tabel pada suatu laporan karya ilmiah, misalnya skripsi maupun tugas akhir. Fungsi ini nantinya akan mempermudah kita dalam pertama mengarahkan ke bagian dari laporan yang ingin ditampilkan, karena kalau misalnya kita gunakan manual scroll seperti ini, kalau jumlah laporannya banyak akan menyulitkan. Kemudian juga akan mempermudah kita dalam menuliskan daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel yang bisa secara otomatis juga sesuai dengan posisi dari bab ataupun subbab di dalam laporan tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu penggunaan atau cara membuat judul subbab ataupun bab yang otomatis seperti ini. Nah, kemudian untuk bisa membuat judul subbab ini dan juga nantinya judul tabel dan gambar, kita memanfaatkan fitur heading serta memanfaatkan fitur insert caption nantinya. Nah, yang pertama yaitu mengenai cara pembuatan heading. Di dalam laporan karya ilmiah ini, biasanya kita menggunakan heading 1, heading 2, dan heading 3. Nah, masing-masing fungsinya adalah heading 1 itu kita gunakan untuk menuliskan judul pada halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, judul dari bab 1, judul dari bab 2, dan judul dari bab 3 ataupun bab lainnya jika ada. Kemudian heading 2 kita gunakan untuk menuliskan nomor subbab level 2 atau dengan 2 digit nomor. Kemudian heading 3 kita gunakan untuk menuliskan subbab dengan 3 digit nomor atau subbab level 3. Nah, bagaimana cara membuat atau menghasilkan penomoran otomatis pada subbab dan bab ini? Kita coba pada lembar kerja baru. Nah, ini adalah lembar kerja kosong. Seperti yang disampaikan tadi, kita akan menggunakan heading dan juga insert caption untuk membuat judul gambar dan tabel otomatis. Nah, yang pertama kita mulai dari pembuatan atau otomatisasi judul bab dan subbab di dalam laporan karya ilmiah. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita harus melakukan modify terhadap heading yang akan kita gunakan, yaitu heading 1, 2, dan 3. Kita mulai dari heading 1, caranya klik kanan pada heading 1, kemudian pilih modify, lalu kita pilih formattingnya adalah huruf Times New Roman, size-nya kita buat saja 14, bold, lalu otomatis warnanya hitam, kita letakkan posisinya center atau di tengah, kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama pada heading 2, kita pilih Times New Roman tapi size-nya 12, bold, lalu otomatis posisinya, kemudian klik OK. Heading 3 juga demikian, pilih hurufnya Times New Roman, ukurannya sudah benar 12, bold, kemudian otomatis, kemudian klik OK. Nah, setelah kita melakukan modify heading, maka selanjutnya adalah kita mengatur dari penomoran heading yang akan kita gunakan dengan cara klik Define New Multi-Level List. Nah, ini adalah tampilan awal yang muncul ketika kita akan mengatur atau menuliskan heading yang akan kita gunakan. Kita klik More seperti ini supaya tampilannya lebih jelas. Di sini adalah level dari heading yang akan kita modify. Ada level 1, ada level 2, level 3, dan seterusnya. Kita mulai dari level 1 terlebih dahulu untuk heading 1. Jadi link level to style-nya kita pilih heading 1. Level to show in gallery juga level 1. Nah, enter formatting number. Nah, ini kita atur supaya dia bisa menuliskan bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Maka di bagian depan angka 1 kita berikan tulisan bab. Spasi, ini adalah angka 1 nomor urutnya. Number style-nya kita pilih number style 1, 2, 3. Mulai dari angka 1. Number alignment-nya kita pilih center. Dengan align, ini kita buat 0. Jadi dia nanti posisinya adalah
0 dari batas 0 cm dari batas margin. Nah, follow number-nya kita pilih space atau spasi. Klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Kita coba juga untuk heading 2, maka klik levelnya adalah level 2. Nah, link level to style-nya kita pilih heading 2. Level to show in gallery-nya juga level 2. Nah, formatting number-nya kita pilih angka 1, 2, 3 seperti ini, kita modifikasi. Nah, supaya nanti secara otomatis nomor urut ini menyesuaikan dengan nomor babnya, maka di bagian depan angka 1, letakkan kursor di bagian depan angka 1, lalu kita pilih include level number from level 1. Kita pisahkan dengan tanda titik seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya level 1-nya atau babnya adalah bab 1, maka dia akan muncul angka 1. Kalau bab 2 dia akan muncul angka 2.1 dan seterusnya. Nah, kemudian kita number alignment-nya kita pilih kiri dengan posisinya 0 saja, berarti 0 cm dari batas margin. Volume number-nya pilih spasi dan klik OK, nanti dia akan muncul 1.1, 1.2 seperti itu. Nah, kemudian untuk level 3 atau heading 3 juga demikian, kita klik level to modify angka 3, kemudian kita gunakan link level to style heading 3. Level to show juga angka 3. Nah, enter formattingnya kita pilih lagi angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama seperti heading 2 tadi, untuk bisa memunculkan dia sesuai dengan subbab level 2 di atasnya dan subbab dan bab di atasnya, maka kita gunakan include level. Di bagian depan pertama, di bagian angka 1, kita gunakan pilih include level number from level 2. Kita pisahkan dengan tanda titik. Kemudian letakkan kursor di bagian angka 1 yang paling depan, lalu kita pilih include level number-nya adalah level 1. Jadi nanti ini adalah bagian atau angka 1 pertama mewakili nomor urut bab, angka 1 yang kedua itu mewakili subbab level 2, dan angka 1 yang ketiga adalah subbab level 3. Nah, untuk posisinya juga tetap kiri, line-nya kita pilih 0 saja. Jadi semuanya rata sejajar dengan batas margin. Kemudian kita pilih spasi untuk follow number width dan klik OK. Sebentar, sepertinya ini kesalahan. Ketiga, ini lupa saya rubah. Ini, kemudian 1, 2, 3. Oke. Bagian depannya ini heading 3. Oke. Lalu ini level 2, bagikan tanda 1. Kemudian include level 1. Oke. Kemudian text indent pilih 0. Oke, dia akan muncul seperti ini. Sepertinya tadi ada kesalahan. Nah, sekarang kita coba membuat heading. Yang pertama kita coba membuat adalah heading 1 untuk menuliskan ini, halaman judul, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, judul bab 1 dan seterusnya. Nah, kita coba buat yang pertama ada halaman judul. Kita pilih dulu heading 1, halaman judul. Nah, nanti kan akan muncul ada angka bab 1 di depannya, karena kita sudah mengatur tadi heading 1 itu ada bab di depannya. Untuk menghilangkan ini cukup dimatikan saja fitur numberingnya, seperti ini. Nah, kemudian nanti kita coba untuk daftar isi di halaman baru dengan cara klik Ctrl Enter, dia masuk halaman baru, maka kita pilih heading 1 kembali, ini adalah daftar isi. Nah, tekan kursor, kita hilangkan numberingnya. Kemudian, begitu juga nanti kalau pada daftar tabel. Jika demikian, hilangkan numberingnya. Selanjutnya, pada halaman berikutnya, kita buat daftar
gambar. Juga hilangkan dari numberingnya. Begitu. Selanjutnya, halaman baru dengan cara klik Ctrl Enter, maka kita mulai dengan menulis bab 1 pendahuluan. Nah, seharusnya kan biasanya ini penulisannya bab 1 pendahuluan ini posisinya di bawah bab 1. Kalau kita pilih Enter, maka dia akan nulis ke bab 2. Maka seharusnya bukan seperti itu caranya, tetapi adalah menggunakan Shift Enter. Nah, sehingga nanti di dalam headingnya tetap terbaca bab 1 pendahuluan. Seperti itu. Kemudian kita coba bab 2 juga demikian. Dia akan otomatis masuk pada bab 2 karena bab 1 sudah dipakai di dalam lembar sebelumnya. Sama seperti tadi, Shift Enter, kita tulis tinjauan pustaka. Kemudian kita coba bab 3, kita klik heading 1, dia akan otomatis berubah menjadi bab 3. Enter, kita tulis katanya metodologi penelitian. Nah, oke, kita sudah bisa menggunakan heading 1 atau membuat heading 1 pada judul ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat heading 2. Misalnya pada bab 1.1 kita ingin menuliskan subbab 1.1. Nah, tadi kan sudah kita atur ya headingnya, maka cukup kita klik saja heading 2. Heading 2, latar belakang. Nah, kalau misalnya kita menambah heading 3, heading 2 juga, misalnya rumusan, nah dia akan otomatis nanti ketika kita tulis rumusan masalah. Nah, misalnya di bab 2 juga ingin kita buat heading 2.1-nya langsung kita tulis saja tinjauan pustaka, dia akan otomatis muncul 2.1 pustaka. Nah, ini kita ingin tambahkan heading 3. Misalnya ini adalah pengantar teknologi informasi. Kemudian kita ingin tambah lagi subbab 2.1.2 menggunakan heading 3, misalnya Microsoft Word. Begitu juga dengan bab 3, kita juga bisa menambahkan heading 2 terlebih dahulu 3.1, kita tulis tahapan penelitian. Kemudian ada 3.2. Jangan, jadi kita tidak perlu menulis 3.2 seperti itu, tapi gunakan heading ini. 3.2 adalah misalnya gambaran umum sistem. Gambaran umum. Nah, ini kita sudah berhasil menggunakan heading 1 dan juga heading 2 serta heading 3 untuk membuat nomor urut otomatis pada judul bab dan juga subbab di dalam laporan karya ilmiah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita memberikan label gambar maupun label tabel di dalam Microsoft Word secara otomatis juga. Nah, ini kita gunakan fitur caption. Terlebih dahulu kita coba dari gambar. Kita coba masukkan salah satu gambar mungkin ya, misalnya ini saja kali ya. Contohnya kita masukkan logo ini, kita sesuaikan saja ukurannya. Oke, kita ambil posisinya di tengah. Kemudian kita klik di bagian gambar ini, lalu kita pilih reference. Oke. Bagian reference ini kita pilih insert caption. Nah, di sini kita ingin menuliskan gambar dari judul gambar dari ini, tapi kita cukup pilih labelnya. Di sini ada equation, figur, gambar, tabel. Nah, defaultnya itu adalah equation, figur, dan tabel. Nah, kalau misalnya gambar kebetulan ini sudah ada labelnya, kita pilih saja gambar 1. Nah, kalau tulisannya seperti ini, dia akan mengurutkan secara otomatis dari gambar nomor pertama sampai nomor berikutnya di dalam
laporan yang kita buat. Namun kita ingin memberikan keterangan bahwa gambar 1 ini berada pada bab mana. Nah, maka kita klik numbering, lalu kita tulis include chapter. Chapter stylenya kita pilih heading 1 dengan pemisahnya adalah titik. Lalu klik OK. Nah, nanti kita secara otomatis akan muncul gambar, kemudian nomor urut dari bab, kemudian nomor urut dari gambar tersebut di dalam bab 2 ini. Nah, misalnya ini kita tulis namanya adalah logo Microsoft Word. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita bisa langsung atur saja di bawah, lalu kita pilih hurufnya adalah Times New Roman 12, bold, posisinya adalah tengah. Satu lagi, warnanya otomatis hitam. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan gambar lainnya di dalam subbab ini, kita coba tambahkan kembali, nanti dia akan otomatis. Misalnya kita pilih ini. Kemudian kita pilih reference, insert caption. Gambar di sini akan langsung otomatis gambar 2.2. Jadi gambar pada bab 2 dengan nomor urut 2. Kita pilih. Judulnya adalah misalnya logo Google Classroom. Kemudian klik OK. Nah, untuk bisa membuat pengaturannya sama seperti sebelumnya, maka cukup kita letakkan kursor kita di bagian depan ini, lalu kita klik format painter, lalu arahkan ke bagian teks yang ingin kita rubah. Nah, ini nanti akan mengikuti format dari teks lainnya begitu. Nah, ini adalah untuk gambar. Bagaimana untuk tabel? Untuk tabel juga bisa kita lakukan dengan hal demikian. Misalnya kita buatkan ada tabel seperti ini. Kemudian kita ingin menambahkan judul tabelnya, pilih reference, insert caption. Nah, labelnya di sini adalah tabel, tapi yang ada adalah table dalam bahasa Inggris. Maka kita bisa menambahkan new label. Namanya adalah tabel. Klik OK. Nah, lalu kita bisa sama seperti tadi memberikan numbering, include heading. Heading 1 posisinya adalah titik atau pembatasnya adalah titik. Nah, dia nanti akan otomatis langsung mengikuti dari posisi bab tabel tersebut. Nah, karena kita tadi di bab 2, maka dia akan muncul tabel 2.1. Nah, lalu kita tuliskan judul tabelnya, misalnya contoh tabel kosong. Kita klik OK, dia akan berada di posisi ini. Lalu supaya dia memiliki format yang sama dengan judul gambar tadi, tidak perlu kita atur secara manual, cukup letakkan kursor di bagian depan, lalu klik format painter, lalu kita bawa di bagian teks yang ingin kita rubah. Nah, dia nanti akan mengikuti format teks yang kita pilih, begitu. Nah, kemudian kalau misalnya gambar tersebut berada di subbab lain, nah, sama seperti ini, kita insert saja atau kita copy saja ini ya, copy, posisinya tengah. Lalu juga kita bisa pilih reference, insert caption, kita pilih gambar. Nah, dia langsung akan berubah 3.1 seperti ini. Contoh misalnya gambar bab 3. Oke, dia akan otomatis. Nah, kita lakukan seperti tadi. Taruh kursor di bagian depan, format painter, lalu kita arahkan di bagian teks yang ingin kita ubah. Sip. Nah, seperti itu kira-kira mengenai cara pembuatan otomatis dari judul bab dan juga subbab serta judul tabel dan gambar di dalam Microsoft Word.
Nah, selanjutnya nanti insya Allah pada video berikutnya akan kita bahas bagaimana memanfaatkan heading ini dan juga caption ini untuk membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel secara otomatis. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.